Pernah nggak kita mikir, benar nggak sih ada cowok yang nggak bakal selingkuh? Atau itu cuma mitos? Oke, video kali ini kita bakal bedah mengenai tipe cowok yang percaya atau enggak selalu setia. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya, kita nggak ngejudge semua laki-laki. Tapi fakta menunjukkan ada karakter-karakter tertentu yang bikin mereka hampir impossible untuk selingkuh. Dan kalau dia punya kualitas ini, selamat, kamu pegang berlian. Pertama, cowok yang punya prinsip kuat. Dia tahu apa yang dia mau, apa yang penting, dan apa yang gak bakal dia korbankan. Buat dia, komitmen itu bukan cuma kata-kata, tapi janji. Serius, kalau dia ngomong, aku cinta kamu, itu gak sekedar obrolan manis. Nah, cowok kayak gini susah banget tergoda sama yang namanya selingkuh. Karena dia punya batas yang jelas. Next, laki-laki yang respect pasangan. Gini deh, kalau dia benar-benar hargain kamu, dia nggak bakal ngelakuin hal yang bikin kamu sakit hati. Selingkuh, itu cuma buat cowok yang nggak ngerti arti kata menghargai. Simple. Nah, cowok tipe ini juga jago komunikasi. Kalau ada masalah, dia bakal ngomong langsung, bukan cari pelarian ke tempat lain. Dia lebih milih ngomong jujur sama kamu daripada sembunyi-sembunyi. Dan ini penting banget, karena selingkuh biasanya muncul dari hubungan yang gak sehat. Dan terakhir, cowok yang fokus sama growth dia sendiri. Dia sibuk ngejar mimpi, karir, atau fashion. Dia gak punya waktu buat main drama selingkuh. Buat dia, hubungan itu bagian dari hidup, bukan permainan. Sekarang pertanyaannya, cowok kayak gini beneran ada? Jawabannya ada, tapi emang langka. Kalau kamu udah punya yang kayak gini, jangan cuma dijaga, tapi hargai juga ya. Karena cowok setia butuh pasangan yang sama-sama setia. Mungkin sekarang kita masih bertanya-tanya, beneran ada gak sih laki-laki yang gak bakal selingkuh? Atau ini cuma kayak unicorn, mitos belaka? Nah, hari ini kita nggak cuma ngomongin percaya atau enggak, tapi kita bahas fakta. Secara ilmiah, psikologis, bahkan islami. Kamu pasti penasaran, karena jawabannya mungkin lebih simpel, tapi juga lebih dalam dari yang kita bayangkan. Kita sering dengar, laki-laki itu makhluk visual, gampang tergoda. Oke, itu ada benarnya. Tapi bukan berarti semua laki-laki otomatis selingkuh. Secara ilmiah, kesetiaan berhubungan sama aktivitas di bagian otak yang disebut prefrontal cortex. Prefrontal cortex adalah bagian otak yang ngontrol impuls dan bikin kita bisa bedain mana yang benar dan salah. Laki-laki yang setia biasanya punya kontrol yang kuat di bagian ini, karena mereka lebih mampu menahan godaan dan fokus sama tujuan besar mereka, termasuk hubungan. Faktor lain yaitu hormon oksitosin. Hormon ini sering disebut hormon cinta karena bikin seseorang merasa terikat secara emosional sama pasangannya. Laki-laki yang punya hubungan emosional yang kuat cenderung lebih setia. Jadi kalau cowokmu sering ngobrol serius, peduli dan mendukungmu, bisa jadi dia punya level oksitosin yang tinggi. Di dunia psikologi, tipe laki-laki yang gak bakal selingkuh biasanya punya karakteristik ini. Integritas dan kebutuhan akan rasa aman. Laki-laki yang setia punya prinsip kuat. Buat dia, hubungan itu sesuatu yang sakral, bukan cuma permainan. Dia gak suka bohong atau menyakiti orang lain, apalagi pasangannya. Laki-laki yang setia juga biasanya merasa aman dalam hubungan. Kalau dia udah nyaman dan percaya sama pasangannya, dia nggak punya alasan buat cari validasi atau perhatian dari orang lain. Selain itu, dia biasanya punya kecerdasan emosional tinggi. Artinya, dia bisa mengelola perasaannya sendiri dan nggak gampang tergoda sama hal-hal yang cuma sementara. Cowok kayak gini gak cuma fokus ke dirinya sendiri, tapi juga peduli sama dampak tindakannya ke orang lain, terutama pasangannya. Dalam Islam, kesetiaan itu bukan cuma soal perasaan,
tapi juga amanah yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Laki-laki yang takut sama Allah biasanya lebih setia, karena dia sadar kalau hubungan itu bukan cuma antara dia dan pasangannya, tapi juga ada Allah yang selalu mengawasi. Kesetiaan juga berakar dari ketaatan kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya." Hadis riwayat Tirmizi. Cowok yang baik dalam pandangan Islam akan selalu menghormati dan menjaga pasangannya, karena dia tahu itu bagian dari ibadah. Dan jujur aja, kalau laki-laki takut sama Allah, dia nggak bakal berani nyakitin pasangannya dengan selingkuh. Jadi ada atau enggak? Ada bro, laki-laki yang nggak bakal selingkuh itu ada. Dia bukan makhluk mitos, tapi emang langka. Karakter ini dibangun dari kontrol diri secara ilmiah, prinsip yang kuat secara psikologis, dan keimanan yang dalam secara spiritual. Jadi, kalau kita lagi nyari pasangan atau mau jadi tipe yang setia, fokuslah jadi versi terbaik diri kita, baik secara logis, emosional, maupun spiritual. Karena hubungan yang sehat selalu dimulai dari dua orang yang sadar pentingnya menjaga hati satu sama lain. Pernah kan kita mikir, kenapa sih cowok bisa selingkuh? Apa karena kita kurang cantik, kurang perhatian, atau emang semua cowok itu sama aja? Oke, kita akan lanjut bahas fakta yang mungkin belum banyak orang tahu. Apa sebenarnya yang bikin laki-laki selingkuh dan bagaimana caranya bikin mereka nggak mau berpaling? Kenapa laki-laki selingkuh? Ini fakta yang nggak banyak orang tahu. Pertama, mereka nggak merasa didengar. Kita sering banget fokus ke perasaan kita sendiri dalam hubungan, tapi lupa kalau cowok juga butuh didengar. Penelitian psikologi bilang, salah satu alasan cowok selingkuh adalah mereka merasa kurang diapresiasi. Fakta menariknya, cowok itu sering nyembunyiin perasaannya karena takut dianggap lemah. Jadi kalau dia ngerasa nggak bisa curhat atau diabaikan, dia cari pelarian ke tempat lain. Bayangin, pacar atau suami kita pulang kerja, capek banget. Terus dia mau cerita soal bosnya yang nyebelin. Tapi kita malah sibuk main HP atau ngomongin masalah kita sendiri. Lama-lama dia mikir, ngapain juga cerita, nggak bakal didengar. Dua, mereka lagi krisis identitas. Cowok bisa selingkuh karena mereka lagi kehilangan arah dalam hidup. Misalnya, mereka ngerasa gagal di kerjaan atau nggak dihargai di lingkungannya. Selingkuh jadi cara buat mereka numbuhin ego dan ngerasa diinginkan lagi. Menurut psikolog, laki-laki yang merasa sukses secara pribadi lebih kecil kemungkinannya buat selingkuh. Contohnya, dia baru aja dipecat dari kerjaannya, tapi kita malah ngomel karena dia nggak bisa ajak kita jalan-jalan fancy kayak dulu. Akhirnya, dia cari perhatian di tempat lain yang bikin dia merasa dihargai. 3. Godaan lingkungan itu nyata. Kadang laki-laki selingkuh bukan karena niat, tapi karena lingkungan sekitar terlalu mendukung. Teman-temannya ngedorong buat cari sensasi, atau situasinya bikin dia gampang tergoda. Faktanya, laki-laki yang temenan sama circle yang setia cenderung lebih kecil peluangnya buat selingkuh. Jadi, apa yang harus kita lakukan biar dia nggak mau selingkuh? Pertama, jadi tempat dia pulang. Kita harus bikin dia merasa nyaman buat cerita apa aja tanpa takut dihakimi. Bukan cuma soal masalah serius, tapi juga hal kecil kayak hobi atau mimpi-mimpinya. Kalau dia merasa kita adalah rumah, dia nggak bakal cari pelarian. 2. Bangun kehidupan bareng, bukan kompetisi. Hubungan itu kayak tim sepak bola. Kita dan dia harus main di sisi yang sama. Kalau kita sibuk ngebandingin dia sama orang lain atau ngeritik terus, dia bakal merasa gagal. Tunjukin kalau kita percaya dia dan mau bangun masa depan bareng.
3. Jaga komunikasi dan intimasi. Jangan salah, selingkuh itu sering dimulai dari jarak emosional. Kalau komunikasi dan kedekatan kita renggang, dia bakal lebih mudah tergoda. Pastikan kita tetap punya waktu buat ngobrol dan melakukan hal-hal seru bareng. Luangkan waktu buat kencan kecil atau cuma makan mie instan bareng sambil nonton film favorit di rumah. Kebersamaan kecil kayak gini ngingetin dia kenapa dia jatuh cinta sama kita di awal. 4. Jadi partner yang menarik, bukan sekedar pasangan. Cowok itu suka sama cewek yang bikin dia merasa hidup lebih seru. Kalau kita terus belajar, berkembang, dan punya passion, dia bakal makin kagum. Jangan cuma fokus ke dia, fokus juga ke diri kita. Misalnya, coba hobi baru, belajar skill baru, atau jadi lebih percaya diri. Ini bikin kita nggak cuma jadi pasangan, tapi juga partner hidup yang dia banggakan. Kita tuh kadang terlalu sibuk nyalahin diri sendiri. Mikir, kurang apa sih gue? Padahal ada loh cowok di luar sana yang emang nggak bakal berpaling. Asal kita juga ngerti gimana caranya ngejaga hubungan. Ini bukan soal kita harus jadi sempurna, tapi soal gimana kita dan dia sama-sama saling usaha. Dan ini nih yang nggak kalah penting, percaya diri. Cowok suka sama cewek yang yakin sama dirinya sendiri, yang tahu nilai dirinya. Kalau kita terus-terusan insecure dan ngebandingin diri sama orang lain, lama-lama capek sendiri kan? Ingat, kita itu unik, kita itu cukup. Jangan ngerasa harus jadi perfect cuma biar dia nggak pergi. Kita juga harus kasih dia ruang buat tumbuh. Jangan posesif sampai dia ngerasa kayak dikekang. Cewek itu nggak suka diatur-atur. Tapi kalau kita bisa jadi tempat dia pulang, dia nggak akan punya alasan buat pergi. Jadi cowok selingkuh itu sebenarnya nggak selalu karena niat buruk, tapi lebih karena ada kebutuhan yang nggak terpenuhi. Tapi kabar baiknya, kita bisa banget jadi pasangan yang bikin dia nggak mau cari yang lain. Ingat, hubungan itu bukan soal sempurna, tapi soal saling memahami dan tumbuh bareng. Kalau kita mau usaha, nggak ada alasan buat dia berpaling. Setuju nggak? Jadi stop galau. Percaya aja, kalau kita udah usaha yang terbaik, cowok yang beneran cinta nggak bakal nyakitin. Kalau dia sampai selingkuh, itu tandanya dia yang nggak pantas buat kita, bukan kita yang kurang. Keep your head up, karena cinta yang benar itu saling jaga, bukan saling curiga. Sekarang coba pikirin, apa pasangan kamu tipe ini? Atau kamu masih nunggu seseorang yang kayak gini muncul? Komentar di bawah ya. Siapa tahu kita bisa bahas lebih dalam di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.